Halo Book Lovers, balik lagi bersama gue Rio. Dan di video kali ini kita akan ngebahas sejarah lagi, tapi dari sisi klinik. Dan mungkin bisa kalian tebak, yaitu kita akan bahas buku ini. Nah, biar gak menunggu lama, seperti biasa kita bumper dulu. Oke, di depan gue udah tunjukin bukunya dan kita nilai dari covernya. Seperti biasa, kisah tanah Jawa, ilustrasinya keren. Gue nggak bisa berkomentar banyak sih, pokoknya ilustrasinya bagus. Di sini kita bakal dinampakkan oleh beberapa sosok-sosok yang sesuai judulnya, yaitu Goa Jepang. Dan makhluk-makhluk di sini ada ciri khas Jepang atau originalnya Jepang gitu. Tapi ini Goa Jepang yang ada di Indonesia, tepatnya itu di Bandung, yang diekspedisi oleh tim kisah tanah Jawa dan diceritakan di dalam buku ini. Kita bisa lihat di sini ada sosok Oni ya. Terus ada sosok lain juga, ini setan Jepang. Terus ini ada sosok makhluk halus yang bergentayangan. Kayaknya ini prajurit Jepang yang dulu ke Indonesia atau gimana gitu. Terus ini ada kayak bangunan gua Jepangnya dan dilingkari oleh penampakan puing-puing senjata-senjata bendera Jepang dan kayak sisa peperangan gitu di sini. Ini keren sih detailnya. Pokoknya kisah tanah Jawa punya ilustrasi yang sangat detail. Gue suka. Ya, itu untuk covernya. Terus untuk ke isi bukunya. Oke, ini fokusnya itu ke sebuah cerita di mana sosok karakter utamanya itu adalah seorang pria yang berasal dari Jepang atau seorang pemuda dari Jepang yang ketika Perang Dunia Kedua dia bisa dibilang diwajib militerin untuk ikut berperang dan dikirim ke Hindia Belanda alias Indonesia. Nah, ceritanya dimulai di sana. Ketika dia di Jepang, dia punya seorang pacar, terus istri, sehingga dia kayak mau pergi ke Indonesia itu masih kayak belum rela untuk pergi meninggalkan pasangannya yang sudah dia janjikan kalau dia tidak akan pergi dari sisinya. Terus kisah cinta mereka yang ujung-ujungnya akhirnya si pemuda ini pergi ke Indonesia, berperang di Indonesia. Nah, sementara itu ada cerita juga tentang kakaknya dan ayahnya. Kakaknya yang udah pergi duluan untuk wajib militer ke Indonesia, yang ikut berperang gitu ke Indonesia sih, tapi tepatnya ketika Perang Dunia Kedua, ketika Jepang menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Hawaii, kalau nggak salah. Nah, kakaknya ini salah satu orang yang bisa dibilang prajurit yang ikut berperang ketika serangan di sana. Terus yang bapaknya ini sudah meninggal, tapi bapaknya ini juga bisa dibilang veteran tentara atau pensiunan tentara. Dan ya mereka ini dibesarkan di keluarga yang mayoritas pria-pria di keluarga tersebut sebagai tentara gitu, prajurit. Dan mereka itu punya bisa dibilang jiwa Bushido. Bushido itu jiwa kepahlawanan tapi dengan kayak tradisi Jepang dan sebagainya. Kayak lu harus mementingkan harga diri ketika lu gagal melaksanakan tugas atau perintah yang sudah diberikan. Lu punya beberapa pilihan: kabur sebagai pengecut atau lu bunuh diri dengan cara harakiri. Kalau gue kenalnya dengan harakiri, tapi di sini ada sebutan lainnya, sebutan lebih ke tradisional atau bahasa lama Jepangnya, itu sebutan lama Jepangnya gue lupa. Tapi yang gue kenal adalah harakiri, di mana prajurit Jepang itu punya pisau dan mereka bakal mengiris perut mereka hingga ya mereka meninggal kehabisan darah dengan perut terbuka. Tapi kalau mereka masih selamat dan mereka masih bisa, mereka juga bakal memotong leher mereka gitu, mengiris leher mereka. Dan anjing, detail banget. Sejarah, tradisi dan sebagainya dijelaskan di sini. Terus kita masuk ke bagian mereka di Indonesia. Si karakter utama, si seorang pemuda ini, dia ini punya rasa belas kasih yang tinggi walaupun dia tentara Jepang. Walaupun kayak dia punya atasan yang luar biasa bengis atau bisa dibilang sadis, nggak berperi kemanusiaan dan nggak ada rasa
ampun dan kasihan gitu si atasannya, tapi dia masih punya belas kasihan lah. Dia bertemu dengan seorang wanita Indonesia dan dia kayak bersimpati gitu sama wanita tersebut. Hingga di akhir cerita mereka berdua mencoba kayak kabur, atau si pemuda ini mencoba membebaskan si wanita ini, tapi gagal. Dan ya mereka berakhir tragis bersama atasan mereka yang bisa dibilang mempergoki mereka, dan mereka ini terlibat situasi yang bisa dibilang agak awkward juga sih. Bisa-bisanya kayak si pemuda ini belas kasih ke wanita, dan gue menerima kesannya itu kayak dia suka, cinta. Karena dia udah ikut perang di Indonesia cukup lama, masa dia nggak kangen istri? Jadi kayak dia ketemu cewek lain di Indonesia gitu kan, wah kayak istri gue jadi kangen. Terus karena si cewek ini jadi budak, wah gue lepasin lah. Jadi kayak punya rasa iba, rasa gimana gitu, mengingat tentang istrinya, dan dia bertindak lah. Terus si atasannya ini punya perasaan lain gitu. Jadi dia atau si atasannya ini membenci penduduk lokal sepertinya. Jadi kayak bukan penduduk lokal sih, dia lebih gak pandang bulu. Dia membenci siapapun yang melanggar perintahnya. Jadi kayak lu gak dengerin, gue penggal lu kayak gitu. Dan dia punya kayak semacam pedang Jepang katana gitu, dimana pedang ini punya penunggunya atau punya makhluk supranatural yang mendiami pedang tersebut. Dan orang yang menggunakan itu bisa kayak agak gila, sinting, sadistik dan sebagainya gitu loh. Keren sih ceritanya. Ceritanya sebenarnya itu sedih, miris, karena kisah cinta dari Jepang dibawa ke Indonesia karena dia bertemu dengan seorang wanita Indonesia, wanita lokal Indonesia, dan itu dia mengingat tentang masa lalunya, tentang istrinya dan sebagainya. Akhirnya dia bertindak demikian walaupun ujung-ujungnya mereka berakhir tragis. Itu sih sedih sih, miris sih lihatnya. Duh. Ya gitulah, komen gue sih secara cover bagus. Terus plotnya, kebanyakan buku-buku yang udah gue baca di belakang yang dari Kisah Tanah Jawa, sebagian itu gak ada plot cerita. Cuman kayak dia bilang, wah dulu di lokasi ini ada sosok ini yang kejadiannya dulu begini-begini. Tapi kalau ini enggak, ini dirunut gitu loh. Jadi mulai dari pertama pemudanya tinggal di Jepang, terus pemudanya ditinggal sendiri oleh kakaknya pergi ikut berperang, akhirnya dia juga ikut pergi berperang, terus dia tiba di Indonesia, ketemu dengan sosok gadis ini, dan mereka berakhir tragis, dan ya gitu, ada alurnya gitu. Jadi lebih asik untuk dibaca gitu, daripada kayak tiba-tiba bab ini tentang tokoh ini, tiba-tiba bab berikutnya penjelasan tentang setannya. Oh loh, kok gak nyambung, agak gak nyambung, walaupun sebenarnya ada hubungannya tentang bahwa ini setannya loh yang merasuki ini, merasuki itu, merasuki si tokoh ini, tapi seharusnya ya dibikin narasi aja, gabungin dengan cerita si tokoh daripada dipisah satu bab gitu. Walaupun begitu gue tetap suka buku Kisah Tanah Jawa dan menjadi penulis favorit gue. Gue sudah punya 2 penulis horor favorit, pertama Simple Man dan kedua Kisah Tanah Jawa. Ya gitu sih review gue untuk buku ini. Kalian harus baca sih, karena ini juga ada sangkut pautnya dengan Perang Dunia Kedua, sejarah Indonesia, bahkan detail banget. Dan gue gak sangka itu adalah kayak terlalu detail gitu loh kalau untuk ukuran fiksi, kalau ini dibilang fiksi. Karena menurut gue ini sudah non-fiksi, tapi ada unsur klinik kayak campur gitu lah, agak mengimbung, sedikit membingungkan. Mungkin fiksinya tentang setan-setannya kalau untuk orang yang gak percaya. Nah, non-fiksinya ini adalah sejarahnya, dan ini diceritakan secara detail tentang komandan pasukan, alur perangnya, kejadiannya, tahun berapa aja. Ini wah, mantap. Gue ya gitulah, gue suka banget. Gue suka ilustrasi. Gue dapat stand karakter ini nih. Gak kelihatan sedikit. Nah, ini stand karakternya si Oni ini lagi jaga bagian rak sci-fi gua, ya jadi penjaga, penunggu di situ. Ya gitu sih.
Sekian review dari gua. Kita ketemu di review gue berikutnya. Dan gue bakal review buku-buku lain sih. Mungkin masuk ke fantasi dulu karena belum ada horor-horor baru. Kayak gitu. Ya sudah sih. Bye.